Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas statistika part yang ke-23, yaitu tentang pengolahan data kelompok. Dan kita akan membahas contoh soal ukuran pemusatan data kelompok lainnya, yaitu median, kuartil, desil, persentil, rataan kuartil, dan rataan 3 kuartil. Simak terus video ini sampai akhir. Kita langsung ke contoh soal. Dari contoh pagar, masih ingat ya, contoh pagar ini kita sering gunakan di part-part sebelumnya, merupakan data dari nilai ulangan matematika 20 siswa di suatu kelas, yang tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Nah, dari tabel ini kita disuruh menentukan nilai dari yang pertama, soal A, median. Kita tulis dulu rumusnya ya. Jadi ini soal A, median atau ME itu sama dengan TB plus setengah dikali sigma FI min FK aksen per F dikali C. Sama dengan, nah TB ini kan tepi bawah kelas median. Kita harus hitung dulu median ini terletak di kelas yang mana. Caranya adalah kita hitung dulu yang ini. Yang setengah FI ini kan, kalau tadi masih ingat ya, di waktu kita bahas rumus, ini namanya X, sama dengan X. Nah, X-nya berapa? Kita lihat di tabel ini, kita hitung jumlah frekuensinya. 1 tambah 4, 5 tambah 7, 12 tambah 6, 18 tambah 2, 20. Berarti kita tulis sigma FI sama dengan 20. Nah, kalau sigma FI-nya 20, berarti kalau setengah sigma FI kan 10. X-nya 10 berarti kan. Datum ke 10 itu di mana? Gini, kalau kalian bingung, ini kita tulis saja ya. Yang kelas pertama, 70 sampai 74 itu kan frekuensinya 1. Ya sudah, berarti cuma satu datum atau X1. Kemudian 75 sampai 79 frekuensinya 4, berarti X2 sampai X5, datum kedua sampai datum kelima. Kemudian yang nilainya 80 sampai 84 itu ada 7, berarti mulai dari X6, X6, X7, X8, X9, X10, X11 sampai X12. Berarti X6 sampai X12. Kemudian yang nilainya 85 sampai 89 itu berarti X13 sampai 13, 14, 15, 16, 17, 18 berarti. Dan yang terakhir, yang 90 sampai 94 itu X19 sampai X ke-20. Nah, kalau seperti ini kan kelihatan ya bahwa datum yang ke-10 itu di sini. Kan ini 6 sampai 12, 10 kan diantaranya. Berarti di kelas yang ketiga. Berarti kelas median itu kelas yang ketiga ini, nilainya 80 sampai 84. TB-nya berarti batas bawah dikurangi setengah satuan, 79,5. Plus setengah sigma FI atau X ini kan sudah kita hitung tadi ya, 10 ya. 10 min FK aksen. Nah, FK aksen itu frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Di sini tadi kelas median itu kan kelas ketiga di sini. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya itu adalah, sebelum kelas ini kita jumlahkan semua frekuensinya, berarti 1 sama 4. Kalau kita total itu 5. Jadi kita tulis di sini 10 min 5. Per frekuensi kelas median, berarti ya 7. Dikali C, C-nya di sini 5 ya, ingat ya, hati-hati bukan 4 tapi 5. Dari 70 ke 75, 75 ke 80, ini kan naik 5, naik 5, naik 5, berarti C-nya 5. Ya sudah, tinggal kita hitung, 79,5 ditambah 10 min 5, 5. Kali 5 langsung ya, jadi 25 per 7. Sama dengan, ini kalau kalian hitung pakai kalkulator ya, hasilnya adalah 83,07. Oke, kita ke soal B. Kuartil bawah. Kuartil bawah itu berarti Q1. Q1 rumusnya sama. TB plus, cuman ininya aja yang diganti. X-nya aja yang diganti. Berarti kalau kuartil kan I per 4. I-nya 1, kuartil bawah berarti 1 per 4. Dikali sigma FI. Min FK aksen per F dikali C. Oke, sekarang kita hitung dulu X-nya ini berapa. X-nya ini berarti kan 1/4 dikali 20. Berapa? 5. Kita lihat, X5 atau datum kelima itu di mana? Di sini, kan X2 sampai X5 ini. Berarti di kelas yang kedua, yaitu 75 sampai 79. Berarti TB-nya itu 74,5. Plus, tadi X-nya berapa? 1/4 kali 20 ya? Berarti 5. Min, FK aksen, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Karena di sini adalah kelas kedua, berarti kumulatif kelas sebelumnya ini, 1 ini berarti ya. 5 min 1 per frekuensi kelas kuartil, berarti 4 dikali 5. Oke, sama dengan 74,5 plus 5 min 1, 4 ya. Kali 5, 20 per 4
coret, coret 5. Jadi 74,5 ditambah 5 hasilnya 79,5. Jadi kita dapatkan jawaban soal B, kuartil bawah adalah 79,5. Tadi medianya 83,07 ya. Kita ke soal C. Kuartil atas berarti Q3. Q3 sama dengan TB berarti ini kan I per 4 berarti 3 per 4. 3 per 4 sigma FI min FK aksen per F dikali C. Sama dengan kita hitung X-nya. 3 per 4 sigma FI ini adalah X. X-nya 3 per 4 kali 20 berapa? 15 ya. 15 itu di mana? Lihat ini X-nya ini. Nah, di sini antara 13 sampai 18. Berarti nilainya antara 85 sampai 89. Berarti TB-nya 84,5. Plus X-nya tadi 15 ya. Kan 3 per 4 kali 20. Min frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Kelasnya itu di sini. Berarti kelas sebelumnya ini 147. 12 berarti jumlahnya. 15 min 12 per frekuensi kuartil tersebut. 6 berarti. Dikali 5. Oke, berarti 84,5 ditambah 15 min 12 itu 3 kali 5, 15 per 6. Coret bagi 3, 2. Coret bagi 3, 5. 5 per 2, 2,5. 84,5 ditambah 2,5 itu hasilnya 87. Jadi kita dapatkan jawaban soal C, nilai dari kuartil atas adalah 87. Kita ke soal D, desil ke-6. Berarti D6 sama dengan TB plus, berarti kan I per 10 sigma FI, ya kan? Karena I-nya ini 6, berarti 6 per 10 dikali sigma FI min FK aksen per F dikali C. Sama dengan, kita hitung di sini, ini kan X-nya ya, 6 per 10 kali sigma FI ini sama dengan X. Jadi sigma FI-nya 20, 6 per 10 kali 20 itu 12 ya, berarti X-nya di sini 12. X12 itu di sini. Nah, ini di kelas yang ketiga lagi. Jadi TB-nya 79,5. Plus X-nya tadi 6 per 10 kali 20, 12. Dikurangi FK aksen. Ini kan kelas ketiga. Berarti FK aksen ya ini 1 tambah 4. Berarti 5. Per frekuensi kelas desil. Berarti frekuensi kelas ketiga ya, 7 dikali 5. Berarti sama dengan 79,5 ditambah 12 min 5, 7 ya. Jadi 7 kali 5, 35 per 7. Coret, coret 5. 79,5 ditambah 5, jawabannya 84,5. Jadi kita dapatkan ya, jawaban soal D, nilai dari desil ke-6 adalah 84,5. Kita ke soal E. Persentil ke-85. Kita masukkan ke rumusnya, berarti P85 sama dengan TB plus kan I per 100 kali sigma FI ya. Berarti di sini 85 per 100 dikali sigma FI. Min FK aksen per F dikali C. Nah, kita hitung X-nya. Berarti yang ini 85 per 100 kali sigma FI ini kan sama dengan X. Kita hitung di atas ini aja ya. Berarti kan 85 per 100 dikali sigma FI 20. Coret, coret 5. 85 bagi 5 itu 17. Oh, berarti X-nya 17. X17 itu di sini. Di kelas yang keempat. Kan ini X13 sampai X18. Berarti TB-nya 84,5. Plus X-nya. Tadi kan sudah kita hitung ya. 85 per 100 kali 20, yaitu 17. Min FK aksen, berarti ini kan kelas keempat ya, berarti FK aksennya 1 tambah 4 tambah 7, berarti 12 per frekuensi persentil, berarti 6 kali 5, berarti sama dengan 84,5 plus 17 min 12 itu 5, 5 kali 5, 25 per 6, sama dengan, kalau kalian hitung di kalkulator, jawabannya 88,67. Kita dapatkan jawaban soal E persentil ke-85 adalah 88,67. Kita ke soal F. Soal F rataan kuartil. Ingat rumusnya RK sama dengan setengah dikali dalam kurung Q1 plus Q3. Berarti sama dengan setengah dikali Q1-nya. Kita dapatkan jawaban soal B ya. 79,5
plus Q3 itu jawaban soal C, 87. Berarti sama dengan setengah dikali 79,5 tambah 87 itu 166,5. Berarti hasilnya 83,25. Jadi kita dapatkan jawaban soal F, nilai dari rataan kuartil adalah 83,25. Kita ke soal G, rataan 3 kuartil atau RT. Rumusnya 1/4 dikali Q1 plus 2Q2 plus Q3. Berarti sama dengan 1/4 dikali Q1-nya 79,5 plus 2 kali Q2. Q2 itu kan sama aja seperti median ya, 83,07 plus Q3 itu 87. Berarti sama dengan 1/4 dikali 79,5 ditambah 2 kali 83,07 tambah 87. Kalau kalian hitung itu adalah 332,64. Jadi kita hitung hasilnya jawabannya 83,16. Jadi kita dapatkan jawaban soal G, nilai dari rataan 3 kuartil dari data ini adalah 83,16. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.